Shalom umat percaya yang diberkati Tuhan. Saya percaya Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan yang baru saja kita ikuti, dan ini menguatkan hati dan pikiran kita untuk senantiasa menikmati hadirat Tuhan. Apa kabarnya Anda pada kesempatan ini? Senang sekali saya dapat hadir kembali untuk berbagi berkat kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun langkah-langkah kita dan yang akan menguatkan setiap kehidupan kita. Umat percaya yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Ada awal, ada akhirnya. Bahkan itu terjadi di atas muka bumi ini, kita tidak kekal adanya. Memang kalau secara roh kita akan mengalami kekekalan setelah menjalani kehidupan di atas muka bumi ini. Tetapi sekali lagi, rangkaian kehidupan kita adalah sebuah perjalanan. Dan bagaimana perjalanan itu kita lalui dalam hari-hari kita, saya mengajak Anda terlebih dahulu melihat Kitab Keluaran pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakan bagi Anda sekalian. Dengan kasih setiamu, engkau menuntun umat yang telah engkau tebus. Dengan kekuatanmu, engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Perhatikan baik umat percaya, dikatakan bahwa Tuhan menuntun umatnya yang telah ditebus menuju satu tujuan, yaitu kediaman Tuhan yang kudus. Berbicara mengenai penebusan, berbicara bagaimana roh kita diperbaharui oleh Tuhan, dimenangkan, ditebus dari segala dosa dan pelanggaran kita. Kehidupan rohani tidak dihitung sejak kita lahir secara biologis. Sekalipun kita lahir dari keturunan Kristen, dari kepercayaan nenek moyang yang dari pendahulu-pendahulu kita sudah beragama atau kepercayaannya Kristen. Tetapi itu tidak menjamin bahwa kita sudah mengalami atau masuk dalam perjalanan rohani dengan Tuhan. Karena Alkitab berkata Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Konsekuensi dari dosa, Anda dan saya terpisah dari Tuhan. Jadi tidak menjamin agama kita Kristen, kita rajin ke gereja, kita melakukan ritual-ritual keagamaan, dan itu sudah dikatakan kita hidup di dalam rohani, hidup di dalam hadirat Tuhan. Nah, umat yang diberkati Tuhan, banyak orang yang melakukan ritual keagamaan tetapi tingkah lakunya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu tadi saya katakan bahwa bukan berarti perjalanan kerohanian kekristenan kita terhitung dari kelahiran biologis kita. Ada banyak orang tadi saya katakan sekalipun dia rajin ke gereja, tetapi perilakunya masih perilaku kedagingan. Sampai Alkitab katakan oleh kasih karunia kita ditebus oleh Tuhan, kita mengalami pembaharuan kehidupan, kita bertobat akan setiap dosa-dosa kita dan komitmen untuk meninggalkan pelanggaran dan kesalahan kita di masa lalu dan masuk ke dalam perjalanan masa depan bersama dengan Kristus. Nah, tadi saya katakan ya, kalau orang yang rajin ke gereja tidak menjamin bahwa kerohaniannya benar. Tetapi kalau Anda dan saya memiliki kerohanian yang benar, maka pastilah kita akan rajin ke gereja. Nah, ini konsep pemikiran yang perlu dipahami dengan benar umat percaya. Nah, Alkitab berkata, Tuhan menuntun umat yang telah ditebusnya. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, yang ditandai dengan meninggalkan masa lalu kita yang berdosa, maka disitulah kita mulai mengalami yang namanya perjalanan rohani. Dan tadi kita sudah baca bahwa perjalanan rohani ini bukan mengalir menuju ke suatu hal yang antah berantah begitu ya umat percaya, tetapi ada tujuan Tuhan. Ada rancangan Tuhan yang harus dijalankan di dalam kehidupan kita, di mana Tuhan senantiasa ingin menikmati keintiman dengan umatnya sampai pada akhirnya kelak di dalam kekekalan kita pulang ke rumah Bapa.
Nah, kalau kita masih hidup di atas muka bumi ini, perjalanan rohani ini seperti apa penampakannya? Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini supaya kita bisa memahami dan tidak menjadi kecewa kalau kita mengalami sesuatu yang tidak seperti harapan kita. Umat yang diberkati Tuhan, saya akan menggambarkan perjalanan rohani ini seperti perjalanan umat Israel keluar dari tanah Mesir menuju kepada tanah perjanjian. Nah, itu yang akan saya ambil sebagai penggambaran bagaimana rohani kita pun mengalami perjalanan bersama-sama dengan Tuhan. Saya mengajak Anda lagi untuk melihat ayat yang lainnya. Dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-17, dikatakan seperti ini. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Umat percaya yang diberkati Tuhan, orang Israel mengalami 430 tahun diperbudak di Mesir dalam tekanan, dalam situasi yang tidak enak, penuh dengan penderitaan. Lalu Tuhan menebus memerdekakan mereka lewat tangan Musa dan mereka dibawa keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Lihat ya, ada tujuan. Sama seperti rohani kita juga ada tujuannya. Dan untuk sampai ke tujuan itu rupanya dalam perjalanan orang Israel ada beberapa jalur yang bisa ditempuh. Salah satunya adalah jalur yang melalui pemukiman orang Filistin ini. Nah, tadi kita baca bersama bahwa jalur melalui negeri orang Filistin ini jalur yang lebih dekat. Berarti kalau lebih dekat, ya, membuat orang Israel mengalami jalan yang lebih cepat sampai. Ya, lebih dekat dan lebih cepat sampai. Lalu yang berikutnya yang kita pelajari umat percaya bahwa jalur ini melalui pemukiman. Nah, kalau ini adalah sebuah pemukiman, maka kita bisa bayangkan bahwa situasi keadaan ya tempat itu adalah tempat yang nyaman untuk dihuni orang. Pada dasarnya misalnya begini, kalau ada orang ingin menempati satu tempat, maka dia akan cek dulu apakah tempat itu memberkati dia, mendatangkan kebaikan, misalnya dekat sumber air atau tidak. Lalu apakah tanahnya bisa ditanami atau tidak? Adakah hewan-hewan yang bisa diburu sebagai sumber makanan bagi mereka? Ya, jadi yang jelas adalah tempat ini adalah tempat yang enak untuk dihuni. Jadi kalau orang Israel lewat tempat ini, lihat situasi tanah, adanya air, ya itu menenteramkan mereka, itu menenangkan mereka dalam perjalanan. Tetapi kemudian kita melihat bahwa Tuhan tidak menuntun mereka melewati jalur yang demikian. Kita menemukan di Alkitab bahwa Tuhan menuntun orang Israel melalui jalur yang lebih jauh. Kalau lebih jauh berarti lebih lama sampainya umat percaya. Kemudian kita juga melihat bahwa keadaan di mana orang Israel harus melaluinya itu keadaan padang gurun yang tidak ada apa-apanya, kosong, kering, kerontang, sehingga kita juga menemukan berbagai cerita bahwa orang Israel seringkali tidak menemukan air untuk bisa diminum. Kalaupun menemukan air, airnya pahit, tidak bisa diminum. Dan itu situasi yang tidak enak untuk dilalui dalam sebuah perjalanan. Tetapi Tuhan menuntun itu. Nah, umat percaya kita perhatikan lagi bahwa tadi ketika disampaikan tentang jalur orang Filistin, Tuhan tidak menuntunnya karena Tuhan tahu bahwa jalur itu tidak aman untuk orang Israel. Artinya jalur itu bukan jalur yang baik, bukan jalur yang memberkati kerohanian keberadaan orang Israel. Nah, umat percaya kalau kita disuruh milih, pastinya kita mau yang instan, kita mau yang cepat, kita mau yang nyaman, kita mau yang cepat sampai, itu yang akan menjadi pilihan kita. Namun realita dalam kehidupan ini juga kita menemukan bahwa jalur kehidupan kita bukan jalur yang demikian.
Kita harus melalui jalur yang panjang, kondisi yang sulit, menghadapi masalah bertubi-tubi, kekeringan di mana-mana, tidak ada yang bisa diandalkan dan kita rasa sendirian, rasanya tidak nyaman. Nah, itu seringkali kehidupan yang kita alami. Kita mungkin bertanya-tanya dan kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan, kenapa saya harus melalui kehidupan yang seperti ini? Kenapa saya tidak dibawa ke jalur yang berbeda, jalur yang lebih subur, jalur yang lebih ramai, yang lebih cepat sampai, yang instan? Kenapa saya tidak dibawa lewat jalan yang seperti itu? Saya harus melalui jalan kehidupan yang penuh dengan tekanan, menyakitkan, dikucilkan, kekeringan. Kenapa Tuhan bawa jalur yang seperti ini? Nah, umat percaya orang Israel pun menggerutu ketika mereka menjalani perjalanan yang ditunjuk Tuhan kepada mereka. Mereka marah-marah, mereka marah sama Musa, mereka marah sama Harun. Dan mereka berkata, kami mau dibunuhkah dengan melalui jalur yang seperti ini? Lebih baik kami ada di Mesir. Tapi sekali lagi umat percaya, kita mungkin tidak mengerti mengapa perjalanan kehidupan kita seperti hari ini adanya. Tetapi yakinlah satu hal, bahwa Tuhan tahu perjalanan yang harus kita lalui itu adalah perjalanan yang terbaik buat kita, yang aman buat kita. Kita mungkin tidak mengerti, tetapi suatu hari kelak kita akan tahu bahwa memang inilah yang terbaik untuk kita lewati, yang harus kita hadapi. Nah, tentunya kita bertanya, kenapa saya harus lewat jalan yang seperti ini? Kenapa saya berbeda dengan orang lain? Ada orang lain yang baru kemarin ikut Tuhan, tetapi hari ini sudah diberkati, sudah sukses, rasanya jarang menemukan masalah, sedangkan kenapa saya seperti ini? Mari kita lihat alasan Tuhan umat percaya. Kenapa kita diizinkan untuk melewati perjalanan kehidupan kita hari ini dengan segala peristiwa dan keberadaan yang ada. Yang pertama, saya mau ambil contoh dari sebuah kisah di dalam Alkitab tentang perempuan pendarahan yang sudah mengalami sakit penyakitnya selama 12 tahun. Anda bisa membacanya di dalam Injil Markus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Saya akan ringkaskan bagi Anda. Alkitab berkata begini, ini perempuan sudah sakit pendarahan 12 tahun. Dan dia sudah mencoba pengobatan ke tabib ini tuh. Alkitab berkata, hal itu membuat semua kekayaannya habis. Dia tidak punya apa-apa lagi karena semuanya sudah dihabiskan untuk biaya pengobatannya. Jadi kita bayangkan dia ini adalah perempuan yang sudah sakit dan tidak punya harta benda. Lalu kemudian menurut tradisi orang Israel, kalau ada seorang perempuan yang mengalami pendarahan, itu bagi orang di sekelilingnya harus dianggap sebuah kenajisan. Sehingga kita bisa membayangkan lagi perempuan pendarahan ini tidak punya orang-orang yang dekat dengan dia. Kalaupun sampai ada orang yang nekat dekat sama dia, jumlahnya tidak akan banyak umat percaya. Jadi dia mengalami kesendirian. Dia mengalami kesepian, tidak ada siapa-siapa. Lalu kemudian harta benda hilang semuanya. Dan badan tidak kunjung sembuh dan terus digerogoti dengan sakit penyakitnya. Mungkin kalau kita ada di dalam situasi perempuan ini, kita akan depresi, kita akan frustasi, putus asa. Dan tidak jarang di antara kita berkata, buat apa aku hidup? Gak ada gunanya aku hidup kalau begini caranya. Dan akhirnya orang memilih untuk mematikan dirinya lebih cepat. Tetapi perempuan pendarahan ini memberikan kisah yang luar biasa kepada kita. Bahwa segala sesuatu tampaknya tidak ada jalan, kekeringan dia alami di dalam hidupnya. Tetapi ketika dia tahu ada Tuhan, ketika dia mendengar tentang Yesus, maka dia katakan, asalku jamah saja jumbai jubahnya, maka aku akan sembuh. Dan dia jamah dan dia mengalami kesembuhan. Umat percaya, hari ini kita boleh mengalami kekeringan. Seperti orang Israel berjalan di padang gurun, mereka tidak lihat apa-apa, mereka tidak bisa apa-apa. Dan kenapa diizinkan hal itu terjadi? Supaya kita menyadari bahwa ada satu pribadi
yang tidak meninggalkan kita. Dan ada satu pribadi yang bisa diandalkan di tengah-tengah situasi yang mustahil, yaitu pribadi Tuhan. Tuhan mau kita tidak mengandalkan kekuatan kita karena memang tidak bisa diandalkan. Kita mengandalkan kesehatan kita, kekuatan jasmani kita yang memang juga tidak bisa senantiasa diandalkan. Kita tidak mengandalkan orang-orang di sekitar kita yang seringkali juga tidak bisa diandalkan. Dan Tuhan izinkan kita meninggalkan atau kita mengalami kehilangan segala sesuatunya seperti itu. Untuk apa? Supaya kita hanya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Siapa yang bisa diandalkan orang Israel di tengah-tengah padang gurun? Hanya Tuhan. Dan siapakah yang bisa kita andalkan di tengah-tengah situasi kehidupan kita? Hanya Tuhan. Hal yang kedua, umat percaya. Kenapa Tuhan izinkan kita melalui jalan-jalan yang demikian dalam hidup ini? Tadi yang pertama supaya kita mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya kekuatan. Yang kedua umat percaya. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9-10 Rasul Paulus berkata begini, lebih suka aku dalam kelemahan. Karena di dalam kelemahan maka disitulah aku kuat. Nah umat percaya, hal yang kedua yang akan kita alami ketika kita mengalami perjalanan yang ditunjuk Tuhan untuk kita lewati adalah ketika kita mengalami keterbatasan, ketika kita mengalami kelemahan, maka disitulah kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Maka disitulah kita akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Maka disitulah kita akan mengalami pertolongan mujizat Tuhan yang luar biasa. Pandemi yang kita lalui hampir 2 tahun di seluruh dunia membuat kita tidak berdaya, membuat kita kekeringan. Kita juga mengalami sakit, saya juga mengalami COVID di tahun 2020 yang lalu umat percaya. Di tengah situasi ekonomi guncang, di tengah situasi kita gak bisa melakukan banyak hal. Dan diizinkan saya mengalami sakit itu yang melemahkan tubuh saya. Saya tidak bisa makan, saya tidak bisa aktivitas, saya tidak bisa melakukan apa-apa karena lemasnya luar biasa. Waktu itu belum ada vaksin umat percaya. Obat-obatan masih mahal dan orang masih begitu takut ketika mendengar ada orang yang terkena COVID. Dan saya ada dalam situasi itu. Di hati kecil saya bertanya, Tuhan kenapa diizinkan mengalami ini? Kenapa saya diizinkan mengalami sakit penyakit dalam situasi yang seperti ini? Tetapi praise God, Tuhan itu baik dan Tuhan itu menguatkan hati saya. Dan Tuhan berkata, engkau akan lihat kemuliaanku di tengah-tengah situasi ini. Dan yes, umat percaya, saya melihat banyak kemuliaan, kebaikan, kemurahan Tuhan. Saya seringkali bersaksi bahwa sampai hari ini saya tidak pernah bertemu dengan dokter yang merawat saya karena kami dihubungkan oleh seorang anak Tuhan dengan dokter tersebut. Obat-obatan dikirim ke rumah saya. Makanan, minuman yang diperlukan untuk keluarga saya dikirim ke rumah yang hari ini saya nggak tahu berapa jumlah keuangan yang saya habiskan ketika itu karena memang saya tidak mengeluarkan 1 peser pun untuk memulihkan sakit penyakit saya ketika itu. Jadi 1 bulan lebih saya terbaring oleh karena COVID, saya menyaksikan mujizat pertolongan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan saya. Jadi saya diizinkan mengalami hal itu untuk melihat pertolongan Tuhan. Umat Israel diizinkan mengalami perjalanan di padang gurun, tidak bisa bercocok tanam, tidak bisa dapat air. Tetapi justru itulah kesempatan bagi mereka untuk melihat ada gunung batu yang dipukul dan keluar air. Untuk melihat setiap pagi ada mana yang turun dari surga dan setiap sore ada burung puyuh yang disediakan untuk mereka makan. Jadi umat percaya, engkau diizinkan melalui situasi yang tidak enak karena Tuhan mau membuat kita semuanya menyaksikan kemuliaan Tuhan. Kita seringkali menyanyi begitu ya, curahkanlah kuasamu Tuhan,
mujizat terjadi di tempat ini. Ingat, tidak akan pernah terjadi mujizat kalau tidak ada persoalan. Jadi kalau hari ini kita mengalami persoalan, bangkitkan imanmu dan katakan, aku akan lihat mujizat Tuhan. Dan hal yang terakhir umat percaya yang saya bagikan pada kesempatan ini, kalau kita mengalami hal yang seperti itu, 1, 2, 3 peristiwa, maka itu akan menjadi kekayaan pengalaman rohani kita. Alkitab berkata, kalau roh Allah, Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Tuhan mau dalam hidup kekristenan kita menjadi saksinya. Kita menjadi berkat buat banyak orang. Dan dengar baik, kalau kita mau jadi berkat umat percaya, maka kita harus punya berkatnya. Karena kalau kita tidak punya apa-apa, apa yang bisa kita bagikan untuk orang lain? Apa yang kita bisa berikan kepada orang lain? Jadi kalau kita mau menjadi saksinya Tuhan, maka kita harus ada kesaksian dalam hidup ini yang akan nantinya kita saksikan kepada orang lain. Dan apa kesaksian kita? Pengalaman perjalanan bersama dengan Tuhan. Bagaimana ekonomimu ya dipulihkan Tuhan, bagaimana kesehatanmu ditolong Tuhan, bagaimana anak-anakmu diproteksi oleh Tuhan. Itu pengalaman-pengalaman rohani di tengah perjalanan yang tidak nyaman. Dan itu yang bisa dibagikan kepada banyak orang dan menguatkan banyak orang. Jadi umat percaya jangan putus asa dengan situasi yang kau alami, karena engkau sedang mengumpulkan modal untuk dijadikan kesaksian bagi banyak orang, sehingga hidupmu diberkati karena kita memberkati dan mempermuliakan Tuhan. Jadi lihat umat percaya, tidak ada yang kebetulan kita mengalami perjalanan hidup seperti hari ini. Tuhan tahu ini perjalanan yang terbaik bagi kita, karena Tuhan punya rencana yang tadi saya bagikan kepada Anda. Ayat terakhir yang akan kita baca, Ayub 23 ayatnya yang ke-10. Alkitab berkata seperti ini, Ia tahu jalan hidupku, kalau Ia Tuhan menguji aku, maka aku akan keluar menjadi emas. Emas itu sesuatu yang berharga, emas itu sesuatu yang mulia. Dan siapakah emas itu? Saudara dan saya yang sudah melewati perjalanan yang Tuhan tentukan. Dan seperti tadi saya katakan, lewat hidup kita, Tuhan dipermuliakan. Kita berdoa. Ajar kami tidak bersungut-sungut dengan perjalanan kehidupan kami hari ini, Bapa. Firman-Mu sudah mencerahkan kami dan mampukan kami untuk bersyukur atas setiap peristiwa, setiap kejadian yang kami alami, karena kami tahu tidak ada yang kebetulan. Tuhan punya tujuan dan rencana yang baik bagi pribadi rohani kami. Bapa, seringkali kami tidak mengerti mengapa kami harus melewati jalur ini. Tetapi Tuhan tahu, inilah yang paling baik untuk kami jalani. Inilah yang paling aman untuk kehidupan kami. Sehingga kami mau berserah, kami mau percayakan hidup kami kepada Tuhan saja, dan terus memuji-muji kebesaran Tuhan. Terima kasih umat percaya yang terus setia kepada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan, terus merindukan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, pemirsa dari program ini ya Bapa, terus Kau berkati kehidupannya untuk mereka senantiasa melihat kebaikan Tuhan dan semakin intim dengan Tuhan. Diberkatilah rumah tangga mereka, diberkatilah pekerjaan usaha dan aktivitas mereka. Diberkatilah apa yang mereka kerjakan di dalam Tuhan. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan berkati. Biarlah selalu ada shalom bagi Indonesia, karena Indonesia pun ada di hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ini. Biarlah Engkau menyertai kami senantiasa dengan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi. Dan Tuhan Yesus memberkati.